Halo, mamen-mamennya Bogor Barberhood. Seperti janji Mimin kemarin nih, bakal ada video part 2-nya. Khusus Bang Endra Hairok ya. Mamen harus nonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, saya sangat berterima kasih karena teman-teman di sini masih mau mendapatkan informasi dari Bogor Barberhood yang artinya masih antusias untuk tetap menjadi makhluk yang betul-betul sosial. Komunitas ini ya teman-teman sendiri tahu lah, yang pada main media sosial pasti di dalam peraturan itu kebijakan selalu ada kata-kata komunitas kamu. Jadi jiwa komunitas saya berontak. Asal tahu teman-teman semua, nggak apa-apa ya, sambil duduk ya. Iya. Jadi saya cukup bangga malam ini karena dari sini saya ngelihat banyak wajah-wajah baru. Ternyata apa yang pernah saya ucap dulu, bahwasanya profesi yang saya ambil itu akan lahir lagi generasi-generasi berikutnya. Dan terbukti sekarang terlihat nih wajah-wajah baru. Saya berharap malam ini, di waktu ini, menjadi satu momen yang memang akan membuat hal tentang industri barbershop kita akan lebih tumbuh dan kembang lagi. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sudah lihat bagaimana perkembangan industri barbershop di kita. Ternyata ini sudah tidak bisa di-stop lagi. Artinya kompetitor-kompetitor kalian itu terus bertambah. Apakah kalian harus takut? Enggak juga. Bagaimana kita menghadapinya itu? Tentu kita harus unity, bersatu. Lewat mana? Tentu lewat komunitas. Saya sama teman-teman di luar sana, mungkin yang teman-teman kemarin sempat hadir di wall acara event itu kan, kami para ambasador itu ngobrol. Ini sedikit informasi aja gitu. Persaingan yang saat ini terjadi itu betul-betul luar biasa. Sudah jelas kalau persaingan antar individu itu memang sudah akan terlahir. Sudah bukan antar barbershop lagi. Dan sudah bukan antar komunitas lagi. Tapi sudah antar negara. Setiap tahun pasti ada event battle yang diselenggarakan oleh Asia. Ya, artinya kalau kita melihat perkembangan dunia ini memang ke arah-arah kita inilah waktunya. Dan kemarin tim kita tuh kalah. Indonesia tuh kalah kemarin. Dan Indonesia nggak pernah menang jadi juara satu. Selalu juara 2 atau 3. Kenapa itu? Dilihat dari skill, hard skill, kita nggak kalah. Selalu saya bilang dari dulu, hard skill yang kita punya itu nggak akan kalah di mata kita. Tapi secara soft skill, kita selalu terendah. Betul tadi seperti Mang Anton bilang, nyukur saja itu nggak cukup untuk zaman sekarang. Oh ya, saya juga kasih informasi, saya sedang mengkampanyekan tentang sebuah profesi yang memang harus betul-betul kita pilih dan kita akuin sehingga kita jadi bangga. Seperti halnya istilah, dari mulai hal yang kecil istilah. Selama ini kan teman-teman selalu mengaku sebagai tukang cukur. Di akademi saya nggak pernah ajarin itu. Oke. Untuk orang-orang yang basic, orang-orang yang baru terjun di dunia cukur, bolehlah katakan dia tukang cukur. Karena kemampuannya, maaf, hanya bisa cukur, just bisa aja. Tapi kalau teman-teman sudah merasa bisa semuanya, tolong teman-teman kasih label di diri sendiri, jadilah ahli cukur. Karena mungkin tadi dibahas di sertifikasi BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Profesi, artinya barber garis bawah ahli cukur, bukan tukang cukur. Sekarang saya tanya kembali ke teman-teman yang mungkin baru ini atau yang udah lama, seandainya ada pilihan antara tukang cukur, kamu mau disebut tukang cukur atau ahli cukur? Jujur jawab, pilih yang mana?
ahli cukur. Teman-teman dalam hatinya sudah menyetujui bahwasanya ahli cukur punya level lebih tinggi dibanding tukang cukur, betul? Nah, saya berharap teman-teman ikut juga mengkampanyekan hashtag ahli cukur seperti yang saya buat. Kita itu ahli cukur, ahli cukur, ahli cukur. Di bagian daerah pun tukang cukur tidak dipandang lagi sebelah mata. Mungkin di kota besar kayak Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, profesi itu sudah diakui. Bahkan orang-orang yang di daerah berminat untuk menjadi ahli cukur kan. Nah, kita sendiri yang harus bilang bahwasanya gua ahli cukur, gua barber, bukan tukang cukur lagi yang hanya bisa aja. Kenapa? Nah, pasti selalu ada pertanyaan kenapa. Itu ciri kita harus banyak bertanya ke diri sendiri. Bagaimana kita mau maju kalau kita tidak banyak bertanya? Kenapa kita harus bangga dulu di diri kita bahwasanya ini profesi memang udah yang saya pilih, bukan profesi yang menjadi bantalan terakhir. Zaman dulu mungkin profesi ini adalah jadi bantalan terakhir. Ketika sudah mencoba untuk pergi ke instansi-instansi yang lain, tidak keterima, akhirnya ya nyukur. Nggak sedikit juga, sampai saat ini ada juga yang seperti itu. Konsistensinya tidak dijaga. Tapi nggak sedikit juga saat ini orang yang betul-betul keluar sekolah pengen jadi apa? Pengen jadi hairdresser, hairstylist, atau barber, ahli cukur. Itu karena apa? Karena media sosial juga. Nah, kita yang sudah ada terjun di sini, ini saya cerita tentang di akademi saya. Pemerintah untuk pengangkatan sebagai notaris itu lagi dihentikan dulu. Dia khawatir, dia nggak punya skill, nggak apa-apa. Orang S2 itu datang ke situ untuk belajar cukur. Itu kan sesuatu yang memang menurut gua, sampai gua heran bertanya-tanya, lu mau jadi apa? Lu sekolah udah S2 di UI lagi. Gimana orang itu nggak pintar? Nah, artinya kalau di situ saya selalu mencoba untuk menelaah, menganalisa ini orang kenapa. Terus kenapa saya yang sudah ada di sini saya tidak menggali lagi. Teman-teman di sini yang aktif media sosial mungkin baru lihat akhir-akhir ini saya coba untuk speak up di media ya, udah mulai aktif lagi. Itu tadi. Ketika saya ketemu sama teman-teman dari World Ambassador, saya lihat satu persatu mereka. Ada yang dia memulai dengan prestasi, ada juga dia bukan siapa-siapa, tapi kok dia bisa jadi seorang ambasador. Kalau saya terus terang, saya privilege, karena sebelumnya saya sudah ada di dekat Indonesia. Mungkin bagi saya itu, saya privilege. Apa dong? Jadi, saya dasar ya, aktif atau tidak aktif pun saya di media sosial, tapi saya sudah punya catatan di kenal. Kenapa? Saya sempat tanya, kok pilih saya sebagai World Ambassador dibandingkan dengan yang kemarin itu, muda-muda semua. Ya satu, ya memang itu yang tadi saya bilang, saya mungkin sudah dapat privilege itu ketika saya keluar dari dekat Indonesia. Dan kebetulan tema dari World itu Legend Life Forever, dan mereka mengakui saya legend. Dan dulu pernah ditanya kan, Bang Hendra, terus Bang Hendra mau apa cita-citanya? Gue cuma pengen jadi legend. Dulu kalau nggak salah di anniversary mana gitu pernah ditanya, Bang Hendra, itu saat tenar-tenarnya. Bang Hendra, terus apalagi resolusi ke depannya? Gua nggak neko-neko, gue cuma pengen jadi legend. Dan alhamdulillah gitu loh. Wall mengakui itu kan dengan tema Legend Life Forever, dan gue salah satu ambasador di situ. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. 14 ambasador. Nggak sedikit teman-teman yang nanya, teman-teman mungkin satu letting ya kan. Lihat teman-teman yang kemarin World Ambassador. Itu mereka videonya bagus-bagus. Mereka kontennya bagus-bagus. Sekarang mungkin gua menjadi ininya. Tahun depan bisa aja ya kalian. Kan gitu. Itu terus diseleksi. Tapi yang gua harap kalian kan masih pada muda-muda nih. Ya, masih banyak perjalanan yang harus kalian tempuh. Terlebih di profesi ini.
Sesungguhnya kalian sudah aman dibanding orang-orang yang belum mempunyai skill. Kalian sudah aman punya skill duluan. Hard skill itu. Dengan adanya komunitas ini, manfaatkanlah. Manfaatkan ini komunitas. Banyak para teman-teman di sini yang mau sharing, berbagi. Selalu gue bilang dari dulu, gue nggak akan selalu ada di industri ini. Terus siapa yang akan ngurusin? Ya kalian-kalian juga. Selalu dibilang regenerasi. Terus budaya kalau kita kopdar masih suka diikutin nggak? Satu-satu ngomong nama gitu kan. Lestarikan dong bang, kan kita harus mulai terbiasa dari hal-hal kecil dulu. Penasaran kan sama budaya kopdar kita seperti apa? Lanjut ke dari part 1, part 2, dan part 3. Oh iya, habis video ini kita bikin video apa lagi ya Mamen?